Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis rancangan pembelajaran. Nah, kelompok 12 ini terdiri dari 3 orang, yaitu Adinda Wiresti Saputri, Intan Nurnilamsari, dan Manover Hayuna Primantara. Oke, saya Intan Nurnilamsari akan memulai presentasi pada pertemuan kali ini, yaitu dimulai dari pengertian perencanaan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang perangkat pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini, kelompok kami memilih salah satu dari perangkat pembelajaran tersebut untuk dipresentasikan. Kelompok kami memilih rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP ini dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap harinya. RPP berisi tentang pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran akan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan. Namun, bisa juga tidak sesuai karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, kelompok kami memilih contoh RPP dari sekolah dasar kelas 1. Sementara itu, menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai KD. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pembelajaran dengan maksud agar RPP ini telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun kelompok. Nah, biasanya yang berkelompok itu yaitu kelompok kerja guru atau yang disingkat KKG di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan bergaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP ini berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Adapun unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP, yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa
serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Kemudian menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Nah, pada kelompok kami ini menggunakan teori belajar sosial. Kemudian, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen perencanaan pembelajaran, yaitu antara lain ini terdiri dari yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, ketiga kompetensi dasar, keempat indikator pencapaian kompetensi, kelima tujuan pembelajaran, keenam materi ajar, ketujuh alokasi waktu, kedelapan metode pembelajaran, kesembilan kegiatan pembelajaran, ke-10 penilaian hasil belajar prosedur, ke-11 sumber belajar. Perkenalkan, nama saya Adinda Wiristisa Putri. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, seperti materi dan submateri pembelajaran dan pengalaman belajar yang telah dikembangkan dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Kemudian yang keempat yaitu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Kemudian prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan ekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Dan yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterbantuan antara komponen yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis. Kesesuaian perencanaan pembelajaran antara materi dan teknik yang digunakan. Contoh perencanaan pembelajaran, kami mengambil RPP Sekolah Dasar kelas 1. Dalam RPP tersebut, materi yang disampaikan dengan indikator yang dicantumkan sesuai dengan teknik yang digunakan. Di mana RPP yang kami ambil menggunakan teori belajar sosial.
Teori belajar sosial merupakan teori di mana peserta didik melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh guru. Materi yang diangkat yaitu memahami elemen musik melalui lagu. Di sini, guru mencontohkan cara menyanyi lagu Siapa Namamu sambil menepuk pundak salah satu siswa. Kemudian siswa itu menyebutkan nama. Siswa tersebut kemudian menyanyikan kembali lagu Siapa Namamu sambil menepuk pundak teman di sebelah kanannya. Lalu teman tersebut menyebutkan namanya sambil mengikuti irama lagu dan seterusnya hingga peserta didik akhir. Kemudian selain mengingat nama teman saat bernyanyi, siswa juga diminta untuk mengingat suara teman masing-masing. Sekian dari presentasi dari kelompok 12. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom diskusi yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.